Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nama surat di dalam Al-Quran pada nomor 31 adalah surat Luqman. Tentu bisa kita pahami kenapa surat ini disebut sebagai surat Luqman. Salah satunya karena di dalamnya menceritakan ada seorang tokoh yang populer yang nasihat-nasihat spiritualnya membuat begitu tenang kepada anak-anaknya, menyejukkan. Beliau sebagai seorang ahli hikmah ya, yang kemudian diabadikan oleh Allah karena kepopulerannya itu dengan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Banyak versi para sejarawan, para ahli tafsir tentang siapa sebenarnya Luqmanul Hakim ini. Salah satu versinya adalah Luqmanul Hakim itu hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Luqmanul Hakim juga salah seorang dari penasehat spiritual dari Nabi Daud alaihissalam. Kita tidak akan membahas tentang beliau, tetapi kita akan mencoba membahas satu surat atau satu ayat di dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pesan utama dari ayat ke-12 pada surat Luqman ini adalah tentang pentingnya membangun karakter bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu menjadi fondasi terpenting untuk menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman batin seorang manusia. Kira-kira pesan utamanya sebenarnya di situ. Saking pentingnya bersyukur sampai satu hadis dari Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah, man asobahunna faqad u'tiya khairud dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara yang apabila diberikan dan dimiliki oleh seorang manusia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nah, dari 4 perkara itu, nomor pertamanya adalah syukur, qalban syakira. Memiliki mental dan hati yang bersyukur pada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, rasa syukur itu merupakan etape yang sangat penting ya. Bahkan dalam tradisi ilmu tasawuf, syukur itu bagian dari makom, dari sekian makom yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan batin. Atau singkatnya, ketika orang dalam tradisi tasawuf itu ada station, ada makom-makom yang harus dilalui untuk mencapai tingkat tertinggi sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan batin. Salah satu makomnya adalah syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, syukur ini kalau kita baca pada surat Luqman yang tadi kita baca, itu bukan berarti kita mempersembahkan terima kasih kepada Allah karena Allah membutuhkan kita. Tidak. Kan bentuk rasa syukur itu bisa diaktualisasikan dengan cara misalnya beribadah, sholat, ya, melakukan kebaikan. Jadi sholat kita, ibadah kita, kebaikan kita itu bagian dari bentuk rasa syukur kita pada Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita beribadah kepada Allah itu karena Allah membutuhkan kita? Tidak. Jadi cara berpikirnya, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita melakukan kebaikan, bukan berarti Allah membutuhkan kebaikan dari kita. Tidak, Allah tidak membutuhkan kita. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan bahwa seandainya manusia di muka bumi ini tak ada satupun yang mau bersyukur kepadaku, semuanya kufur, ya, maka tidak akan pernah mengurangi kehebatanku sebagai Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi rasa syukurnya manusia, ibadahnya manusia, sholatnya manusia kepada Allah sama sekali tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah kehebatan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap kaya raya, Allah tetap perkasa walaupun semua manusia tidak ada yang bersyukur. Lalu pertanyaannya, untuk siapa kita bersyukur? Untuk siapa kita ibadah? Cara berpikirnya adalah kita bersyukur karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena kita butuh sama Allah. Kita syukur, kita puasa karena kita butuh sama Allah. Kira-kira begitu. Saudara-saudara sekalian, salah seorang penulis populer kitab Al-Hikam, misalnya Ibnu Athaillah, menyatakan bahwa ketika orang sudah terlatih mentalnya menjadi orang yang mudah bersyukur,
maka dia akan terikat dengan kenikmatan yang Allah berikan pada dia. Apa maknanya? Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa ketika mental kita sudah terlatih dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendapat kenikmatan, rasa kenikmatannya itu akan abadi, tidak akan pernah padam. Kenapa? Karena rasa syukur adalah media pengikat antara jiwanya dengan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa ini luar biasa ya. Jadi salah satu yang membuat kita galau, membuat kita stres, membuat kita depresi, ya, membuat kita sulit ya, menghadapi kehidupan, itu salah satu kuncinya karena memang rasa syukur kita mulai hilang dalam batin kita. Ini garansinya dari Allah dan Rasul. Ketika rasa syukur sudah terbentuk dalam karakter kita, maka tidak akan ada kegalauan yang berlebihan, ya, ketidaknyamanan yang keterlaluan, tidak ada, depresi tidak. Karena apa? Rasa syukur itu adalah media paling efektif untuk menghadirkan ketentraman dan kedamaian dalam batin kita. Itulah kira-kira pesan dari surat Luqman pada ayat ke-12. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.